Selamat pagi, Shalom Ibu semuanya dikasih Tuhan Yesus. Selamat kembali bergabung dalam doa pagi hari ini ya. Mari sebelum kita memulai doa pagi hari bersama-sama, kita akan dasari dalam satu firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 66 ayatnya yang kedua. Yesaya 66 ayat 2, begini firman Tuhan, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Ya, Bapak terkasih, perikop ini di pasal 66 ini adalah merupakan pasal terakhir dari kitab Yesaya, ya, di mana ada peneguhan janji pemulihan dan keselamatan daripada Allah setelah Israel mengalami beberapa hukuman kejadian. Ya, Yesaya berfirman Tuhan, bagaimana Allah akan bertindak memulihkan bangsanya dengan caranya. Ya, kita bisa belajar sedikit tentang background kisah ini terkasih bahwa Yesaya hidup ya di kondisi zaman Israel mengalami tekanan ancaman dari bangsa-bangsa besar seperti Asyur dan Babel. Walaupun ini belum masuk ke zaman pembuangan gitu ya. Ini awal-awal bagaimana Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Yang buat seorang hambanya itu Yesaya mengalami hati yang hancur, hati yang remuk melihat bangsanya mengalami ketidakstabilan. Bahkan secara internal juga. Ya, ada kondisi-kondisi dalam bangsa itu mengalami ketidakstabilan di politiknya, di pemerintahannya, karena para rajanya banyak melakukan ketidaksetiaan kepada Allah, juga rakyatnya. Ini menurut hal yang luar biasa, kegalauan di hati Yesaya. Tetapi dia terus melihat itu sebagai satu kesempatan. Dia bisa berseru kepada Tuhan, agar Tuhan berbelas kasihan kepada bangsanya dan memulihkan bangsanya. Tadi dikatakan, ini artinya luar biasa, terkasih, tadi dikatakan bahwa tetapi kepada orang inilah aku memandang. Ya, apapun keadaan Israel pada waktu itu, dengan segala tekanan, ancamannya, intimidasi di bangsa-bangsa lain, dengan ketidakstabilannya pemerintah di bangsa itu, tetapi Tuhan tetap memandang bangsa itu, tetap memandang, memperhatikan bangsa itu. Bukan karena bangsa itu, tetapi karena ada orang-orang yang hidupnya terus terhubung dengan Tuhan. Dalam hal ini Yesaya berkasih. Hal yang sama dan kehidupan kita di bangsa ini. Kita bisa lihat bagaimana kompleksnya masalah yang terjadi di bangsa kita. Mungkin secara pribadi, sebagai gereja Tuhan, kita seperti Yesaya. Kita tidak tahu solusi bagaimana yang terbaik untuk menyelesaikan, untuk membantu bangsa kita. Kita nggak ada solusi mungkin. Kita mungkin suram juga melihat bagaimana masa depan bangsa kita nanti ke depan. Tapi dari kisah ini kita teguhkan Tuhan. Selama ada orang-orang yang terus menempatkan dirinya menjadi perhatian di mata Allah, maka Allah akan bertindak. Pagi hari kita belajar memiliki hati yang terus diperhatikan oleh Allah. Hati yang diperhatikan Allah itu seperti apa sih? Kasih seperti Yesaya ini dikatakan, yang tertindas dan patah semangatnya. Ya, artinya ada orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, masalah-masalah tekanan, pergumulan, penderitaan. Ya, bagi Yesaya kondisi Israel pada waktu itu cukup menekan dia, cukup buat dia tidak nyaman, gelisah, mengalami kesuraman. Tetapi Yesaya terus terhubung dengan Tuhan. Hal yang sama, hati yang terus diperhatikan Allah, yang dimana Allah memandangnya adalah terus terhubung dengan dia, walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan. Entah dalam gereja kita, keluarga kita, bangsa kota kita tidak pernah terhenti untuk terhubung dengan Allah secara pribadi maupun secara korporat seperti pagi hari ini. Ya, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memberikan perhatian khusus kepada orang-orang, kepada kondisi hati yang terus mau terhubung dengan dia. Dan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun yang terjadi, termasuk di bangsa kita ini. Ya, kalau kita melihat beberapa berita viral terakhir hari ini di kota kita Semarang, pemimpin kita mengalami kasus lagi disidik oleh KPK. Tentu itu juga membuat hati kita tidak nyaman, miris gitu, melihat mendengarnya. Kita perlu menggumulinya. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika ada orang-orang yang terus berseru kepada Allah, maka Allah memperhatikannya. Ketika Israel berseru kepada Tuhan, ketika ditindas di Mesir, maka Tuhan bertindak dengan mengirimkan hambanya Musa untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Bagaimana Allah bertindak
membela Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka terus terhubung dengan Tuhan. Sekalipun ada ancaman, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Ya, hati yang diperhatikan Allah adalah hati yang terus terhubung dengan Dia secara pribadi. Sehingga sekalipun kita tidak punya solusi bagaimana menyelesaikan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi Allah sendiri yang bertindak karena Allah memandang siapa kita. Jadi terkasih, Tuhan tidak memandang bangsa kita dengan segala kompleks masalahnya, tapi Tuhan memandang kita gerejanya yang terus terhubung dengan Tuhan secara pribadi untuk menyerukan perkara ini di hadapan Tuhan, agar Tuhan berbelas kasihan, menyatakan kuasanya, memulihkan bangsa kita dengan cara yang ajaib. Bagian kita hanya terus menghubungkan bangsa kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui sikap hidup kita sebagai orang percayanya yang adalah perwakilan Allah di kota ini, di bangsa ini, atau di mana kita berada. Itu hati yang diperhatikan oleh Allah, terkasih. Ya, ini pula yang membuat peneguhan kenapa Israel mengalami Tuhan luar biasa, karena ada orang-orang seperti Yesaya yang terus membela bangsanya di hadapan Tuhannya. Lalu yang kedua, hati seperti apa sih yang diperhatikan Allah itu? Yang dikatakan hati yang gentar kepada firman Tuhan. Ini adalah hati yang terus menghormati firman Tuhan, yang menempatkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang utama dalam dirinya. Ya, firman Tuhan menjadi kebutuhan utamanya. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang prioritas dalam dirinya. Hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hati yang terus menyerahkan dirinya dalam kontrolnya, kendalinya Allah. Ini hati yang gentar pada firman Tuhan. Ya, kita terus membuat firman Tuhan itu menjadi yang mendominasi dalam kehidupan kita, menjadi barometer arah tujuan hidup kita, menjadi pondasi bagaimana setiap aktivitas kita didasarkan karena firman-Nya. Semua keputusan hidup kita karena firman-Nya. Itu hati yang gentar kepada firman Tuhan. Ini pula yang membuat Allah memperhatikan kita, Allah memperhatikan bangsa kita, Allah memperhatikan keluarga kita, Allah memperhatikan gereja kita. Mari terkasih, kita belajar betul. Orang-orang yang gentar akan firman Tuhan, dia tidak alergi ketika firman Tuhan disampaikan, entah dalam bentuk nasihat, kritikan, teguran. Karena dia tahu, kalau hatinya menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama dalam dirinya, dia tahu firman Tuhan itu pasti akan menguatkan, memulihkan, menyembuhkan dia, memperlengkapi dia untuk dia dimampukan melewati segala sesuatu dan melihat kemenangan pemulihan jadi miliknya. Kita bisa melihat contoh di Alkitab. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ketika Raja Hizkia ditegur oleh Yesaya, dia merelakan hatinya dan meresponi firman itu, lalu menindaklanjutinya. Sehingga pemulihan mereka alami, kesembuhan mereka alami, kemenangan mereka alami. Hal yang sama saya terlalu percaya, terkasih. Ketika kita gereja Tuhan terus menempatkan firman Tuhan sebagai arah tujuan, sebagai pondasi dalam kehidupan gereja Tuhan, kita akan melihat tidak hanya Allah memperhatikan kita, tidak hanya Allah memandang kita, tadi seperti kata Yesaya 6, tapi Allah juga bertindak dengan cara yang ajaib. Allah bekerja, berkarya dengan cara yang ajaib untuk menyatakan kuat kuasanya atas setiap apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan ini, termasuk untuk pemulihan kota kita, pemulihan bangsa kita, dan terjadinya revival atas gereja kita. Mari terkasih, pagi ini bersama-sama kita ambil komitmen untuk terus menempatkan diri, memiliki hati yang terus diperhatikan oleh Allah. Dengan berseru kepada Allah, memiliki hati hancur ketika melihat sesuatu kondisi di hadapan kita, entah bangsa kota kita, jemaat Tuhan yang kita layani, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah. Kita harus memiliki hati yang gentar akan firman Tuhan, hati yang menghormati firman-Nya, hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, mata Allah tidak pernah lepas memperhatikan kita. Mata Allah tidak pernah lepas untuk mengerjakan hal yang luar biasa atas hidup kita, maupun setiap pergumulan kita. Bapak terkasih, dalam hadirat pagi hari ini, bersama saya kita sepakati, Tuhan, aku mau memiliki hati yang terus ada di dalam pemandangan-Mu, yang tidak pernah lepas dari kontrol-Mu, dari pantauan-Mu, dari mentoring-Mu, Tuhan. Karena aku tahu, itulah kekuatanku untuk melewati segala sesuatunya. Termasuk untuk kita melihat belas kasihan Allah dicurahkan atas bangsa kita, atas negeri kita, karena melihat kita gerejanya
senantiasa terhubung dengan Tuhan. Sama seperti Yesaya, menjadi perhatian Allah untuk Allah memulihkan Israel di zaman itu. Mari kita kasih sama-sama hari ini kita menjadi perwakilan Allah atas bangsa dan kota kita, atas jemaat Tuhan di mana kita melayani, atas tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan kita, di kampus, sekolah kita, tempat kerja kita, supaya belas kasihan Allah juga berkarya di sana, membuat banyak orang datang kepada Tuhan karena melihat kita ada di sana. Amin.